Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan malam ini alhamdulillah Allah telah hadirkan tamu-tamu yang luar biasa. Di sini ada, mulai dari sebelah kiri ini ada Gus Rekan, Gus Rekan dari Condet. Nah, ini ada Pak Haji Maliki, Pak Haji Malik ya, Maliki apa Malik Pak? Ahmad Maliki. Ya, Ahmad Malik. Ini sudah tidak asing lagi sebenarnya. Kalau ada acara di Padepokan mesti disebut namanya. Nah, ini ada Pak, siapa Pak namanya Pak? Kairul. Pak Kairul dari Tangerang ya. Tangerang. Nah, pertama kali hadir, alhamdulillah. Di sini ada juga Pak siapa? Ahmad Wahyudin. Pak Ahmad. Ya, sama juga dari Tangerang ya Pak ya? Kebayoran. Kebayoran Lama. Alhamdulillah dihadirkan oleh Allah di tempat ini. Jadi diskusi malam ini temanya adalah memahami makna dimanapun, kemanapun selalu bersama Allah. Nah, ini terkadang di saat kita mengatakan selalu bersama Allah, hebat benar. Nah, itu. Emangnya situ nabi ya. Gitu. Tapi ya disinilah Pak. Terkadang kita ini belum mempelajari tapi sudah memponis. Terkadang kita ini belum memahami tapi sudah menghujat. Sebenarnya kita harus pahami dulu. Yang dimaknakan bersama Allah itu seperti apa. Dan sering banyak pertanyaan-pertanyaan di saat saya mengatakan menyaksikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang disaksikan apanya? Karena apa Pak? Banyak pejalan-pejalan pencari Tuhan atau salik ini mencari Allahnya itu berbentuk wujud sama kayak makhluk. Sehingga kecewa Pak. Dia berguru ke sana nggak dapat, berguru sini nggak dapat. Mana ini yang benar? Gitu, Pak. Nah, disinilah cara Allah memberikan metode yang sangat mudah kepada saya di saat saya memohon kepada Allah agar saya bisa mengenal Allah dalam kehidupan nyata. Jadi sebelum saya mengenal Allah yang istilahnya sebenar-benarnya Allah kan gitu, ya saya pun merasa nggak mungkin Pak. Masa iya? Saya kan bukan orang suci, bukan nabi, bukan ini, bukan itu. Terus saya kan banyak dosa. Terus kalau saya nanti belajar mengenal Allah nanti gila, nanti begini, nanti begitu. Wah, jadi hijabnya banyak Pak. Tapi di saat kita berserah kepada Allah, dibimbing sama Allah. Ini saya cerita pengalaman untuk motivasi ya Pak ya. Bukan berarti saya mengajarkan, enggak. Ini kita berbagi di sini. Diskusi nanti. Saya menceritakan dulu proses awal yang tadi udah kita ulas ya. Di saat merenung dalam kesendirian, saya memohon, ya Allah, aku ini hambamu yang tak berdaya, enggak bisa apa-apa. Tolong ya Allah, bimbing saya agar bisa mengenal Engkau dalam kehidupan nyata. Agar enggak saya ini hanya katanya. Mengenal Allah itu hanya kata orang tua, kata ustadz, dan kata-kata yang lain lah. Tapi harus bisa nyatanya gitu. Nah disitulah setelah ada obrolan itu, ternyata Allah bimbing. Allah pertemukan dengan namanya metode zikir nafas sadar Allah.
Persyaratannya simpel, mudah, tidak banyak tetek bengeknya, Pak. Yang penting jenengan mau melakukan lillah. Enggak karena sesuatu, tapi lillah karena Allah sudah. Nah, di saat jenengan melakukan DN-nya lillah karena Allah, disitulah sebetulnya Allah memperkenalkan dirinya. Ngebimbing kita untuk kenal dengan dirinya. Jadi bukan DN-nya yang mengaktifkan kesadaran kita, bukan, Pak. Yang bisa mengaktifkan kesadaran jiwa kita ya Allah. Melalui metodenya DN. Nah, metode ini banyak. Macam-macam metode untuk mengenal Allah. Nah, kalau di saat kita mau belajar menggunakan metode DN, lepaskan dulu semua pemahaman-pemahaman yang sudah kita miliki dulu. Keilmuan-keilmuan yang kita sudah miliki dulu. Dilepas dulu. Kosongkan dulu. Agar apa? Masuk. Kalau udah masuk ini dibimbing, Pak. Kesadarannya udah nyambung, Pak. Yaitu komunikasinya itu bukan komunikasi kayak kita sesama manusia gini. Enggak gitu, Pak. Komunikasi dengan Allah itu enggak ngobrol jagongan kayak gini sambil rokokan, sambil ngopi, sambil minum. Enggak, bukan begitu. Tapi dalam kesadaran tadi, dalam diam tadi, dalam kepasrahan tadi, kita berserah ke Allah, nyambung. Dek, jiwanya menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, disitulah yang disebut menyaksikan Allah, bersama Allah, bertemu Allah. Bukan bersamanya, bertemunya sama seperti ini, bukan begitu. Tapi dengan alat yang namanya jiwa yang sadar, menggunakan kesadaran itu. Nyata dalam kesadaran. Bukan nyata bentuk wujudnya, oh seperti ini, enggak. Karena laisa kamitslihi syai'un. Nah, makanya di situ ada yang disebut jiwa sadar, jiwa yang lalai. Jiwa yang lalai. Nah, kalau jiwa yang lalai ini kan dia akan ngikuti apa? Nafsunya, egonya, pikirannya. Tapi kalau jiwa yang sadar, sadar Allah, akal, pikiran, ego, nafsu itu semua akan berfungsi sesuai fungsinya, Pak. Karena nahkodanya, jiwanya ini sadar. Tahu nih, oh pikirannya kotor nih. Enggak ngikutin pikiran, Pak. Tapi mohon kalau itu, ya Allah, jangan biarkan aku ngikuti pikiranku. Aku berlindung padamu. Nah, di situ sebenarnya. Tapi bukan berarti saya perbalkan begini itu. Begitu caranya, enggak. Dalam kesadaran itu udah tanpa kata, tanpa suara. Gini ya udah. Itu sadar. Nah, di saat jenengan duduk seperti ini, jiwanya menyadari Allah yang laisa kamitslihi, nah itulah bersama Allah. Di saat jenengan pergi kemanapun, naik motor misalkan, tapi jiwanya tetap menyadari Allah, ya itulah bersama Allah. Dimanapun, kemanapun, dan saat apapun. Sedang kerja, jiwanya sadar Allah, ya bersama Allah kerjanya. Sedang ibadah, jiwanya sadar Allah, ya bersama Allah, bertemu Allah. Sedang tidur, sedang apapun, berdiri, duduk, berbaring, jiwanya sadar Allah, ya bersama Allah. Itu makna yang sesungguhnya. Bukan bersamanya seperti yang kayak kita gini, duduk bersama gini, enggak. Makanya kalau ada yang nanya bersamanya seperti apa, ya tidak seperti apa-apa. Kalau masih seperti apa-apa, bukan bersama Allah, Pak. Bersama makhluk. Iya. Bersama Allahnya seperti apa? Ya tidak seperti apa-apalah. Kalau masih seperti apa-apa, bukan berarti bukan. Tapi di saat kesadarannya ini menyadari Allah yang laisa kamitslihi, nah itu bersama Allah. Seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa.
Tapi kita sadar setiap langkah, apapun yang kita perbuat. Sehingga apa? Di saat kita mau berbuat yang tidak baik atau berbuat dosa, kita sadar, ada Allah ini, dan ini tidak disukai oleh Allah. Pak. Itu. Nah, itulah sebetulnya ihsan memang. Jiwa sadar Allah ya berihsan. Itu, Pak. Ini yang kita sedang pelajari. Apakah orang yang sudah aktif kesadaran jiwanya sadar Allah tidak mengalami salah? Masih, Pak. Karena apa? Proses masih tetap. Selama di dunia ini proses benar salah itu pasti dilewati. Tapi kita akan paham benar yang hakiki menurut Allah dan salah yang hakiki menurut Allah bagi diri kita, bukan orang lain gitu loh, Pak. Di saat jiwa kita sadar nih, kita paham. Oh, ini salah menurut Allah. Oh, ini benar menurut Allah. Makanya kita tidak bisa membuktikan adanya Allah, keberadaannya Allah kepada orang lain. Tapi kita bisa membuktikan adanya Allah, keberadaannya Allah yang dekat itu kepada diri kita sendiri. Tapi Allah memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Allah yang sudah dicontohkan oleh para nabi. Nabi pengen ngebuktiin nih adanya Allah. Orang kafir dibilang apa, Pak? Gila. Tukang sihir. Gitu. Padahal udah dibuktiin nih. Nah, jadi ya tugas kita itu menyampaikan kebenaran. Ya, sudah sampaikan saja. Masalah nanti terima nggak terima, ya semua kita kembalikan lagi kepada Allah. Semua agama mengajarkan untuk mengenal Tuhannya dan berkomunikasi dengan Tuhannya. Kenapa sekarang di saat kita belajar untuk kenal Tuhan dan berkomunikasi dengan dibilang nggak waras, dibilang tersesat? Padahal semua agama ngajarinnya begitu. Agama apapun, Pak. Bukan hanya agama Islam, agama apapun dia mengajarkannya begitu, Pak. Bisa mengenal Tuhannya, bisa berkomunikasi dengan Tuhannya agar apa? Hidupnya ini lebih terarah gitu. Kalau jiwa kita sudah sadar Allah, menjalankan hidup itu akan sesuai dengan kehendak-kehendak Allah. Makanya kita harus tahu dulu tujuannya. Untuk apa sih kenal Allah? Oh, saya kenal Allah biar tenang. Misalkan ini. Saya kenal Allah biar naik jabatan. Saya kenal Allah biar bebas miskin. Saya kenal Allah biar bebas utang. Saya kenal Allah. Nah, ini kan kita paham tujuan-tujuannya. Oh, dia tujuannya itu. Bisa nggak? Bisa, Pak. Tapi sudah tercapai, dilupakan lagi Allahnya. Percaya nggak, Pak? Kalau orang-orang yang mau mengenal Allah dengan tujuan-tujuan seperti itu. Makanya tujuan yang sebenarnya itu seperti apa sih? Nah, kita harus lihat petunjuknya dari Al-Quran. Apa tujuannya kita mengenal Allah? Kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Itu tujuannya. Nah, di saat kita hidup, jiwa kita sudah terbiasa kembali kepada Allah. Di saat mati pun ya aman. Gitu loh, Pak. Udah tahu jalan pulang. Nah, kembalilah kepadaku dan masuklah ke dalam surga-surga. Masya Allah. Tangan berat ini emang. Pak Dodi, silahkan. Jenengan ngopi nggak? Oh, ikut aja. Rasanya nyambung. Jadi gitu ya, Pak ya. Paham ya, maksudnya bersama Allah, menyaksikan Allah itu di saat jiwanya menyadari Allah. Menyaksikannya seperti apa? Yo, tidak seperti apa-apa. Nah, tapi nyata nggak nyata dalam kesadaran tadi di saat jiwanya. Kalau yang nggak sadar ya nggak nyata.
Mau dinyata-nyatain gimana? Pernah saya ngomong, saya diperjalankan jiwa, raga, dan ruh ini oleh Allah. Wah, itu keren bener bahasanya. Kan gitu ya. Tinggi bener itu bahasanya si Yusuf. Wah, itu, Pak. Maksudnya gimana tuh? Nah, di saat saya memohon kepada Allah, ya Allah, pahamkan aku tentang hidupku, ibadahku, matiku ini hanya untukmu. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Turun di situ ilham, perintah, tek. Touring sadar Allah, terapi gratis seluruh kota Indonesia. Nah, kalau pakai pikir, Pak, jeblak kita. Ongkosnya dari mana ini? Gimana ini? Gimana ya? Dipikir. Tapi kalau di saat disadari pakai jiwa, oh ini perintah Allah. Berarti kalau udah diperintah harus siap. Dan saya yakin kalau diperintah itu pasti difasilitasi. Nonton, Pak. Mana ada Pak pasukan diperintah nggak dikasih fasilitas? Suruh perang nggak dikasih. Oh, ya, nggak bisa begitu, Pak. Itu baru makhluk yang merintah kan? Apalagi Allah. Kok bisa begitu? Lah Allah yang berkehendak pakai nanya bisa begitu? Ya saya juga nggak bisa. Kan gitu. Kalau pakai akal pikir saya ya nggak bisa saya. Nah, tapi di saat Allah berkehendak, dibimbingnya saya, dipahamkannya saya melalui perjalanan itu, Pak. Oh, ini toh yang disebut diperjalankan jiwa, raga, dan ruh yang nyata. Dari Jakarta ke Jawa Timur naik kereta, Mbak. Ada kata-kata keluar di situ ilham, berlari tanpa kaki. Keren tenan ya, Pak. Ya iya, Pak, saya lari tanpa kaki, duduk di kereta. Tapi pakai kesadaran. Di saat mata saya ngelihat pemandangan yang indah dari samping kereta itu, Pak. Tapi kesadaran jiwa ini menyaksikan Allah yang laisa kamislihi. Menyaksikan itu ya menyadari Allah tadi. Jadi nggak berhenti di penglihatan. Oh, ini yang disebut sensasi penglihatan, Pak. Melihat perempuan cantik pakai rok mini, itu nggak berhenti di perempuan cantik yang pakai rok mini itu, tapi kesadarannya menyadari Allah. Jadi nggak ngikutin nafsu. Tapi kalau berhenti di penglihatan, nafsu yang main. Langsung ngebayangin dah yang lain-lain. Beginilah, begitulah. Tapi kalau jiwanya sadar ya Allah, sudah bersyukur saja udah. Alhamdulillah. Begitu besar yang Kau yang menciptakan keindahan ini. Pak, di situ. Saya nggak bawa uang sepeser pun, tapi saya menyaksikan gimana cara Allah ngasih ongkos. Mana loh? Oh, gitu. Kesadaran itu hasil dari Zikir tadi, Pak. Metodenya dengan zikir, napas sadar Allah. Maka aktiflah kesadaran, tapi harus kita pahami yang mengaktifkan itu bukan zikirnya, tapi Allah. Terus gimana yang sebenarnya yang harus baiknya? Lakukanlah zikir napasnya lillah, karena Allah, tujuannya cuma Allah wis. Jadi selain di padepokan, di rumah juga kita bisa. Ya, Pak. Kita bisa mengamalkan dimanapun. Karena sebenarnya kalau duduk tipu itu kan latihan. Yang harus itu kita aplikasikan. Di saat jenengan kerja hatinya tetap hu Allah. Tapi nggak perlu lagi ikutin apa sebenarnya gitu. Karena sudah terlatih. Nah, sudah, hatinya aja latih dulu. Nanti dia akan sinkron kok. Dengan napas ini, dengan sendirinya akan sinkron. Kalau sudah terus dilatih, kita kan bisa menyadari tuh, bisa merasakan di saat kita hati ini zikir dan hati ini enggak gitu loh. Yang tahu kan diri kita tuh. Nah, jiwa kita itu yang menyaksikan. Oh, hatinya zikir, oh hatinya enggak. Ingetin lagi, zikir lagi, enggak lagi, zikir lagi, enggak lagi, zikir. Terus Seiring perjalanan. Nah, nanti kalau Allah berkehendak manteng ya manteng gitu loh, Pak. Kesadaran itu. Tapi kalau Allah memang berkehendak naik turun, sadar nggak sadar ini kesadarannya. Nah, itulah yang namanya proses pemahaman.
Iya, di saat nggak sadar, oh Allah sedang memahamkan ini. Di saat sadar, oh Allah sedang memahamkan. Itu kan tetap harus kita sadari, Pak. Nah, kesadaran itu kan di situ. Sadar di saat sadar, sadar di saat tidak sadar. Itu kesadaran. Sehingga disitulah yang namanya bisa komunikasi untuk request tadi. Kalau jiwanya sadar. Kasih nih ilham pujur sama Allah. Deng, ilham pujur. Udah tahu nih kita jiwa nih. Pujur nih ya Allah. Aku berlindung kepadamu. Jangan biarkan diri ini melakukan yang pujur nih. Ya kan? Akhirnya apa? Allah rubah. Ya udah, kamu gini aja. Kok bisa begitu lah? Contohnya memang begitu dari dulu. Dari para nabi sampai nabi akhir, Nabi Muhammad ya begitu contohnya, Pak. Komunikasi kan. Kita kan bukan nabi. Lah, yang dicontohkan nabi otomatis sudah pasti bisa dilakukan oleh umatnya. Nggak mungkin lah Allah nabi mencontohkan yang tidak bisa dilakukan, Pak. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Iya. Mustahil ya. Nah, Soalnya beberapa mukjizat Nah. mungkin ya. kalau itu kan memang udah beda kelasnya kita. Pertolongan Allah istilahnya kalau untuk nabi kan mujizat. Kalau untuk para wali kan karomah. Kita ya maunah. Gitu loh. Nah, kalau belum kita sadar jiwa ini kepada Allah, pasti kita akan mencari-cari pertolongan loh. Mana nih pertolongan Allah? Tapi kalau kita udah aktif kesadaran, Pak, begitu bangun tidur itu udah sadar, oh ini pertolongan Allah. Masih bisa napas, masih bisa jantung ini kan karena sadar tadi. Kalau nggak sadar kan nyari-nyari. Nah, ini kan dari hal terkecil dulu kita sadari. Sehingga apa? Di saat menghadapi hal-hal yang besar pun udah paham, oh santai aja, ditolong. Ngapain pakai bingung sih? Pasti ditolong ini. Santai aja. Nah, itu. Percaya diri ya. Nah, Percaya diri yang benar. Nah, ya percaya kepada Allah akan nolong. Makanya sikapnya 3T. Tasbih, tahmid, takbir. Terima, syukuri, dan yakin dengan pertolongan Allah itu. Terima baik yang merugikan atau yang Ya itu maksudnya terima yang enak gak enaknya, Pak. Jangan yang enaknya doang. tenang aja. Lah, Nabi diajarinnya kan begitu. Nabi kan ngajarinnya begitu. Nabi waktu dikasih susah apa dia teriak? Enggak, Pak. Nabi Muhammad diudahin aja di Nah, kan itu enak nggak kira-kira? Nggak enak kan? Padahal Nabi. Nah, nggak enak. Tapi diterima. Contohnya kan begitu. Karena semuanya atas izin Allah. Nah, tuh Pak. Di saat kita selalu bersyukur kepada Allah, apapun keadaannya, disitulah petunjuk-petunjuk Allah yang nyata sebenarnya. Pernah terjadi di saat saya, ya Allah, pahamkan saya untuk memahami bersyukur kepadamu apapun keadaannya. Rumah nih rubuh, Pak. Bret. Alhamdulillah. Nah, gitu, Pak. Iya. Maaf, Pak Yusuf. Iya. Jadi memang saya juga saya sangat setuju sekali jadi dengan pemahaman bahwasanya kalau kita masih terbiasa daripada alhamdulillah lebih terbiasa beristighfar ya dalam hal apapun. Nah, Jadi pada saat dikasih musibah kita juga belum bisa alhamdulillah. nah ternyata di sini saya dapat pemahaman, Pak, kenapa harus bersyukur. Ternyata Allah itu memberikan kesulitan disertai kemudahan. Ada ayatnya. Dia kembar gitu. Iya, nggak dipisah-pisah, Pak, bersamaan. Kayak jalan kereta begitu. Nah, bersamaan. Nggak sulit dulu, baru susah, enggak, bersamaan. Berarti Kesulitan disertai kemudahannya. Kita sadar enggak? Itu aja, Pak, masalahnya. atau mungkin dibalik kebaikan kemudahan ada kesulitan juga gitu. Karena itu kan kembar. Ya sekarang gini, di sebalik kesulitan ada kemudahan. Di kesulitan disertai kemudahan. Ya hampir sama-sama aja sebenarnya, ya. bahasanya aja beda. Berarti alhamdulillah aja udah dua-duanya. Jadi memang kita bersyukur ya. Jadi kalau memang nanti ini bagian dari perjalanan
Amaliti. jadi menghidupkan. Jadi kesadaran ini jadi kita dihidupkan kesadaran. Nah itu Pak. Nah ini kan jenengan mulai mau menggunakan jiwa nih untuk menyadari, oh Allah tuh ngasih saya kesini tuh begini toh, Allah tuh ngajarin ini toh, itu Pak. Itu pakai kesadaran Selama itu. ini saya mungkin antara sadar nggak sadar itu. Nah, Nggak sadar. Nggak terpola ya. Nggak terpola. nah itulah kan cara Allah begitu Pak. Tapi memang itu juga kan atas izin Allah kali memang Betul. saya bikin sadar nggak sadar dulu Nah itu. proses ya. Mas. Iya. Di awal kalau saya masih menggunakan pemahaman saya sendiri, waktu dia ngajak saya Mas, saya udah berargumen gitu. Tapi saya coba ya udah, ayo. Nah itu Pak makanya Kalau ikutin model sampean begitu, itu bisa 12 tahun, 15 tahun, belum ngerti dengan kesadaran dong. Jadi belajar kesadaran dengan cara yang tadi begitu, itu bisa 15 tahun belum ngerti. Kesadaran Yang tadi, cara- yang tadi sampai ngomongin, yang gimana itu? yang tadi ngomong apaan ya? Yang kembar tadi itu. Jangan yang mana? Yang tadi udah ngomongin. Kalau begitu terus itu makanya ikutin pola yang udah ada. nah itu Ya, Pak. polanya kayak gitu kan. Tadi Nah itu apa namanya? ini pola Yang sudah dirangkum itu. dirangkum. Apa yang dipelajari di Padepokan Patrap itu di situ Pak sudah dirangkum. Keluar dari situ Nah, lewat. nanti kalau dibentur-benturkan itu akhirnya repot Pak. Itu saya ketemu orang Kerawang, dia udah 12 tahun sampai 15 tahun, belum ngerti juga. Kesadaran dong, belum ngerti. Waktu di Cipanas saya sudah Iya. 12 tahun belajar, lu udah ngerti yang namanya Jadi pemahaman ya. Ya. makanya. Gini kan ada tuh yang disebut ihsan itu kan, kalau kamu tidak bisa melihat, anggaplah bahwa dia selalu mengawasi kan gitu. Tadi ketika kita sholat, kita lagi diawasi itu, ya kan? Kalau kita mau nyolong apa segala macam, ada yang ngeliat. Nah. Itu kasarannya. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang istilahnya sering kita jumpa, Pak. Bahasa-bahasa awam lah. Itu ya. Gitu. Ya karena kalau udah kita pakai pikir Allah ngelihatnya kayak gimana? Karena repot lagi kan gitu. Tapi kalau di saat kita pakai kesadaran itu menyadari selalu bersama Allah tadi ya mau berbuat yang gaib, malu kan? Atau takut kan? Jangan nih. Sadar nih. Nah, gitu. Tapi kalau jiwanya nggak menyadari Allah, kan nafsu ini pinter ya Pak, iblis ini pinter, udah nggak apa-apa, nggak ada yang lihat, jiwa bimbang nih, padahal jiwa udah tahu nih, ini salah nih gitu, tapi karena terus dibisik nggak sadar ke Allahnya, ayo udahlah nggak apa-apa, sekali ini aja, gitu. Ini yang metode tipu dengan segala sensasi dan lain sebagainya itu sebagai starternya Ya, mungkin. betul. Artinya kalau kita mau mendapatkan kesadaran yang seperti Mas Yusuf sampaikan tanpa starter kit yang sempurna itu sulit. Ya itu Pak, disitulah kita nggak bisa memutuskan sulit atau enggak, karena sesungguhnya yang memberikan kemudahan Allah, yang memberi sulit juga Allah, tergantung diri kitanya mau berserah nggak ke Allah. Kata-kata itu jangan keluar dari kita. Nah, Kalau keluar jadi prasangka ini ya. Jadi alam bawah sadar ya. Iya, Alam bawah sadarnya. nanam dia. Kalau dalam prasangka kita sulit ya sulit tenan. Tapi walau kita tahu sulit, tapi Allah Maha memberikan kemudahan, ya udah berserah kepada Allah yang memberikan kemudahan gitu loh Pak. Sehingga nggak sulit lagi. Polanya di Nah, mindset ini memang perlu kita rubah, karena di saat kita nggak mau merubah mindset ini, terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang dulu, nah itu yang akhirnya menjadi hijab-hijab kita untuk kembali ke Allah dengan mudah. Karena apa? Kalau dengan pemahaman dulu ke Allah itu sulit Pak, protokolnya itu banyak banget gitu loh. Cuman orang-orang soleh Nah, gitu jatahnya ya. Nah model saya kayak mantan preman begini gimana mana? Lu ditakut-takutin begini dulu, puyeng duluan Pak. Allah Maha Pemurah. Nah. Ngapain ketemu sama dia perlu segala ini. Kalau di jalan Allah ya soleh. Nah, Kalau di jalan Allah lurus ke Allah ya soleh. Soleh. Iya, udah. tapi jangan diakui merasa soleh. Jangan. Saya soleh juga. Di jalan awal lurus ke Allah ya pasti soleh. Udah auto ya. Udah itu Nggak udah harus yang- Allah yang punya. Nggak harus di sini konteksnya nggak harus yang basicnya
sudah menguasai ilmu syariat. Enggak, Pak. Jadi di sini itu sebenarnya gini. Kenapa harus sadar Allah dulu? Karena di saat nanti kita belajar ilmu syariat, ilmu yang lain-lain, kalau sudah sadar Allah, itu akan menyadari, Pak, yang memberi ilmu itu Allah, bukan guru, bukan ini, bukan itu, gitu loh, Pak. Pengetahuan yang kita punya bukan. Lillah. Yang kita baca bukan. Itu kan fikihnya. Bukan yang kita baca bukan juga. Karena Allah ngasih ilmunya pekanya apa? Tidak ada huruf, tidak ada suara. Mulai bingung lagi. Ini naik dari syariat ke sana. Enggak, jadi gini Pak, maksudnya setelah sadar Allah bukan berarti nggak boleh mempelajari ilmu-ilmu syariat, bukan. Tetap jenengan ada pengajian umum nih bab fikih, ikuti, tapi kesadarannya ke Allah, maksudnya gitu loh. Sehingga nanti setelah paham itu syariat hakikatnya itu berjalan. Gitu, matang Pak. Jadi kalau kemarin kan dibilangin kata Pak Pur kan, bukan hanya sholat sesuai ininya saja, tapi dengan kesadaran tadi nyambung. Karena kalau bisa dengan kesadaran kita belajar isi. Masa mulai dari dulu kita kosong aja Pak. Makan jeruk ya. Kita sekarang belajar isi. Alhamdulillah ini ada Pak Dodi nih. Pak Dodi di Iya, kabar ini Tangerang Pak. Tangerang ya? Oh, Tangerang. enggak. Mungkin Pak Dodi Cipondo saya, Pak. Oh, isi Pak. Bapak di mana, Pak? Serem Pak. Iya. Karawaci. Oh, Yang murah beneran nih ya. Lebih jauh lagi katanya. Jadi saya udah sekarang saya pinggir Jakarta, Oh, Jakarta Cipondo. Selatan, kemudian ya Cipondo ini. di jalan di Gang Impres, Pak, dekat situ. Oh, masih kita Buayu sih. Mungkin ada orang Tangerang gitu, Mas. Banyak Pak. Maksudnya Bu Ayu, Cipondo saya pernah ke rumah Bu Ayu. Rumah Cipondo. sakit Muhammadiyah. boleh. Samping Muhammadiyah itu Pak. Rumah sakit Muhammadiyah itu. Nah di sini ngajinya gini Pak, sersan, serius tapi santai. Tapi ada goalnya kan di sini. Iya. mungkin Pak Dodi boleh Nah ini pengalamannya prosesnya hampir sama ya. diamnya sebenarnya saya misterius nih kayaknya. Nah, beliau ini udah diproses juga Pak, kan? Berapa tahun? Mungkin nggak jauh beda kita ya. 4 Ya, tahunan. beda. Nggak jauh beda lah. Waduh, saya Perjalanan pertama ke Solo itu ya. Waktu itu ketemu, waktu kedua saya ya. Waktu ketemu jenengan, saya ke sana yang kedua ya. mengenai baiat itu bagaimana? Sebetulnya ini kan Pak Pur mengadakan baiat ini untuk menghilangkan keraguan-keraguan yang mempunyai keyakinan harus baiat itu tadi Pak. Sebetulnya dari awal Pak Pur itu nggak pernah ada kata baiat gitu loh, mengamalkan ini. Cuman kan karena kan banyak yang dari mana-mana harusnya baiat begini begitu. Nah di situ sebenarnya Pak Pur hanya menyaksikan saja jenengan berjanji untuk mengamalkan keilmuan ini. Janji kita ya. Bisa enggak? Baiat jangan baiat nggak apa-apa, nggak baiat nggak apa-apa. Nah itu kan tergantung seseorangnya itu. Ya istilahnya kan ya Buat baiat seperti apa? tata kramanya kan kita minta izin lah dengan siapapun untuk mengamalkan ilmunya, silaturahmi gitu kan. Kan itu kan hanya ibaratnya adab lah Pak dalam arti kata. Ya kita pun di sini sama-sama belajar, jadi nggak ada guru di sini Pak. Gurunya ya Allah tadi. Makanya Pak Pur selalu bikin statement. Orang yang belajar DN gurunya Allah. Tapi kan jadi pro dan kontra. Tapi di sini ya makanya kalau nggak tahu ya belajar, kalau nggak tahu ya pahami dulu kan gitu Pak. Jangan langsung kita putus. Oh masa Allah disamain dengan guru? Nggak begitu maksudnya. Berguru kepada Allah. Ya memang harusnya begitu mau Nah. berguru siapa lagi? Nah ibaratnya kan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita dipahamkan. Contoh jenengan misalkan ngalami kecelakaan, kan menurut pikiran kita mau buruk nih kan gitu. Tapi kalau dengan kesadaran, oh hikmahnya ini gitu loh Pak. Alhamdulillah Bang Rudi. Kopi. Jadi gitu ya Pak ya.
Artinya belajar sadar Allah ini dengan tujuannya harus pasti, yaitu kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Kalau sudah kembali, otomatis kita akan paham untuk apa kita hidup di dunia ini, yaitu sebagai saksi, abdi, dan khalifah tadi. Si abdi, hambanya ya. Nah, Dan khalifah. nah wakil itu kan. Sebenarnya derajat kita ini tinggi, Pak. Wakil Allah, keren kan? Gitu ya, Pak ya. Tapi kan dalam arti kata di sini kita bukan untuk keren-kerenan begitu, Pak. Agar kita tahu maksud dan tujuan hidup kita gitu. Hidup ini untuk apa? Tujuan setelah hidup ini kemana gitu. Nah kalau udah tahu, kita lakukan sesuai peran kita masing-masing. Pak Haji Maliki di kepemerintahan, terus kita pengen, nggak bisa, Pak. Kamu mah tugasnya jadi tukang urut, misalnya gitu. Itu mau Pak. Jadi pengusaha, itu punya masing-masing. Tapi di saat kita sadar Allah, kita melakukan peran itu ya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau ganti peran juga nggak apa-apa ya. Oh, ya itu mah lain cerita, Pak. Makanya dulu kan saya yakin bener gini, Pak. Ya Allah, aku yakin. Itu. Di saat engkau berkehendak aku kaya, pasti kaya. Walaupun saya bukan pengusaha, gitu. Keyakinannya saya simpen di situ sebenarnya. Tapi ternyata pas begitu sadar, lo ngasih ngarep-ngarep aja lo. Udah lillah aja. Enteng bagi Allah mah, Pak. Itu saya barusan yang disampaikan itu saya pernah ini jadi guyonan, jadi guyonan itu kalau yang jadi Tuhan tuh kamu apa saya? Nah itu, Pak. Dan itu pernah saya alami, Pak. Saya alami di saat pertama kali datang ke Padepokan, Pak Pur mengatakan minta 10.000 dengan 1 M itu sama aja ke Allah. Jangan tanggung-tanggung, Mas Yusuf. Namanya anak baru diomongin gitu seneng, Pak. Wow, bebas miskin nih gua. Kan gitu, Pak. Bener nggak? Dikasih tahu caranya. Ini pakai 3T. Begini. Saya diam, saya sadari, saya pahami. Mantep nih. Ntar saya gunain. Nah, kan gitu, Pak. Begitu saya gunain, dikabul nih. Seneng banget. Wah. Tapi ditanya balik sama Allah. Yusuf, kamu dekat saya cuma minta itu doang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukan, ya Allah. Aku ingin selalu bersamamu dimanapun dan kemanapun. Disitulah baru saya sadar dan disadarkan. Aku ikut proses jenengan, ya Allah. Apapun keadaannya nikmati saja, Pak. Udah. Seneng, Pak. Susah, seneng. Ada susah, Pak. Kalau susahnya bersama Allah, seneng nggak, Pak? Seneng. Pasti seneng, nggak mungkin enggak kok. Allah Maha Kaya, Maha Pemberi, Maha Menolong. Kita susah bersama Allah, seneng. Daripada kaya di Allah ya. Ayo. Nah iya, kita susah aja bersama Allah seneng, apalagi kaya bersama Allah. Kan gitu, Pak. Ada lagi yang miskin ditinggal Allah. Waduh. Nah itu kalau mau pilih-pilihan kan gitu. Ini kan hanya sekedar mencairkan biar nggak terlalu tegang. Itu kata-kata. Nah itu susahnya menurut manusia. Prosesnya aduhai. Ya itu, Pak. Cuman jangan terjebak dengan keyakinan, nanti saya diproses begini. Itu malah takutan, Pak. Malah jadinya engkok-engkokan ini. Maju mundur. Jadi jadi ada teman saya kalau boleh cerita. Dia jadi sempat jalanin di Kenapas beberapa tahun silam. Kemudian kehidupannya jadi nggak lebih baik, lebih kerja apa segala macam. Ada rasa trauma ketika saya bilang, ayo kita deketin lagi di Kenapas. Saya belum siap. Saya bilang, ini nggak benar. Kalau kita dekat sama Allah, bukan disiksa, enggak. Allah kok jago banget, malah ditentuk juga kan. Tapi lah disayang, ada hambaku yang ini kan logikanya gitu. Dia tetap Takut ya. nggak mau balik lagi. Belum. Ya itu, Pak. Makanya kan saya udah bikin status di saat kita ngajak sama-sama mengenal Allah. Alasannya apa? Belum siap, belum cukup umur, takut gila, gini gitu. Ya itu karena doktrin, Pak. Doktrin dari dulu itu kan
Selalu begitu. Sehingga apa? Sebenarnya di saat kita tidak mengenal Allah, iman kita lemah, Pak. Makanya ada iman yang dibayar mie sebungkus dia berubah. Itu karena nggak mengenal Tuhannya. Jadi ada pemahaman bahwa ketika dia disusahkan itu sebuah proses pencucian dosa-dosa dia. Nah, Itu kan Hindu atau Tadi, Buddha ya. tadi pagi saya silaturahim goib sama seorang lawyer namanya Pak Iyad Suhyan, dari rumah setel kendaraan sampai kantor, ngobrol itu sampai kantor. Nah, dalam perjalanan itu kata Iyad Suhyan, dia mengenal zikir nafas itu tahun 84 di Jakarta. 84 di Jakarta udah kenal dengan zikir nafas namanya. Ini dan siapa? Artinya kita dengerin aja informasi itu. Nggak usah, ya kita nggak peduli siapa, nggak peduli. Karena setelah ngikutin ngikutin zikir nafas yang itu, ternyata jalan kesadaran tuh banyak di PWI, di dekat Pasar Ciplak. Itu nama-nama jalan kesadaran banyak, kesadaran 1, kesadaran 2, kesadaran 3. Berarti orang tua kita dulu pernah dulunya menanamkan rasa kesadaran itu. Sadar 1, sadar 2. Iya, kesadaran. Oh, sadar. Jalan kesadaran. Ada itu di situ. Jalan dari tahun lama itu makanya. Udah lama. sebenarnya ini ilmu buhun, Pak. Cuman dibangkitkan kembali. Dan itu Dulu mau dirahasiakan. Pangeran Dian Ganjar yang di sebelah Borobudur itu ada, itu menanamkan kesadaran. Udah deh. Harus sadar. Ya, jadi kata ya teman saya itu, dan dia udah mempelajari zikir nafas. Nah, kalau itu misalkan godokannya beda, jatuhnya misalkan zikir nafas godokannya beda, metodenya beda, ya lain juga hasilnya. Ya kayak tadi teman tadi, dan zikir nafas akhirnya dia babaliut. Karena itu tadi Babaliut. pemahaman yang perlu memang Nah itu Pak, karena di saat kita mempelajari sesuatu, terus itu masih ada yang lain nyampur di dalam, itu tercampur itu akan jadi benturan, nggak sinkron antara jiwa dan jasadnya, nggak sinkron dia, antara kesadaran dengan pikirannya nggak sinkron. Coba tuh, gimana tuh? Tapi terus Perasaan gitu. tapi khusus zikir nafas sendiri apa ada metode lain selain kita? Apa? Ya maksudnya Dalam hal zikir nafas ini apa ada komunitas lain yang juga menerapkan zikir nafas dengan metode yang ada Pak, banyak. Di Jember, Kiai Syar'i, namanya Ahmad Syar'i. Banyak. Itu ada, itu kayak pakai zikir nafas, tapi dia pakai macam-macam. Udah dicampurin. pokoknya nggak kayak kita gitu? Lain, metodenya beda. Makanya kalau ini dipermudah, dipersimpel agar semua manusia, semua orang bisa mengaplikasikan dalam kehidupan gitu loh Pak, maksudnya. Jadi yang awam, yang nggak ngerti apa-apa, itu bisa mengaplikasikan. Disebutnya ini belajar makrifat, bukan belajar ilmu ya, bukan belajar ilmu, belajar makrifat dalam aplikasi kehidupan, bukan belajar ilmu. Kalau mau belajar ilmunya ya jenengan harus kepada kiai-kiai yang menguasai kitab-kitab makrifat, keilmuan-keilmuan makrifat. Nah di situ kita belajar ilmunya. Tapi kalau belajar makrifat ini ya masing-masing dalam keseharian sehari-hari ini, kehidupan sehari-hari. Kitab itu yang menguasai Syekh Nawawi Al-Bantani, guru sekumpul. Nah sekarang murid-muridnya banyak murid-muridnya itu yang memahami tentang zikir nafasnya. Termasuk Syekh Asad Al-Banjari, nah itu guru-guru kita. Habib Lutfi. Belum, lain. Ketua Iya, Tasawuf Indonesia. Banser. Dua Banser, tapi beda. Beda. Lain metode. Lain. Ya kayak kiai-kiai besar kan ada yang metodenya holwat, ada yang ini yang itu. Seiringan dengan ini itu Habib Soleh Tanggul dengan Sarawani Abdan. Habib Soleh Tanggul. Nah, tadi kan gue baca Habib Soleh Tanggul bingung. Enggak, saya pretelan, saya enggak Hah? satu ini pretelan saya. Bukan pretelan, artinya itu kan Gengnya jalan. bukan geng memang Istilahnya itu. Hah? Kalau udah panggil, kalau orang Betawi bilang kalau Habib Soleh Tanggul tuh pasti ngerti. Banyak sih. Kalau Habib Lutfi kan pengerti dia, Iya. penasihat presiden makanya. Bukan dengan presiden, dia panglima Banser. Banser panglimanya dia. Jadi ke Toriko Mutabaro ya. Iya. Lain. Justru
Dia yang dikenal, tapi justru kita nggak dikenal. Lucu kan? Kita nggak dikenal. Maka tadi bilang kita ke Allah tapi nggak ada yang tahu orang. Belum populer. Soalnya udah lama populernya. Enggak yang ini. Kita dibawa oleh Sunan Bonang bawa itu. Sunan Bonang bawa. Allah. Berarti turunannya. Ya, Kesininya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bawa ini Allah. Bawa. Syekh Zakaria yang ada di Gunung Kawi itu baca Allah. Syekh Zakaria itu para spiritualnya Pangeran Diponegoro itu bawa Allah. Oh, kalau saya sejarah nggak ngerti, makanya saya banyak belajar nih. Alhamdulillah, Allah tuh kan mengumpulkan orang-orang yang ya, macam-macam ini begini, Pak. Ilmu tuh turun. Jadi kalau saya Nawawi Al-Bantani, Allahnya tuh, Allah. Sampai kalau mau belajar sama dia dikubur hidup 40 hari 40 malam. Tak sanggup kita. Ya dapat itunya. Kesadarannya, Sense-nya itu. Jadi kesadarannya, dipaksa. cungnya masuk. Wah, Ya, udah. kliknya. Kalau Kalau kita kan gerayangan nih. makanya untung kalau mau gini untung. Kalau dia keras ngajarnya. Ya langsung pakem. Makanya diajarin Syekh Buya Armin itu mulutnya ya kalau yang disayang ibu untuk dapat ininya, dapat Kliknya kuncinya itu. Nah, makanya alhamdulillah Allah ngasih yang mudah, Pak. Duduk timpu di kamar, duduk timpu di atas sajadah. Ya itu. Ternyata Ya, itu aja nyari kliknya kan nah, tergantung ya kan. Nggak bisa. Sunan Kalijaga sama Sunan Bonang ini dikubur hidup. Satu Iya. hari. kita mah nggak sanggup, Pak, ngikutin-ngikutin ya. Jangan itu maksudnya. Ini jangan. Iya, kita nggak bisa. Jangan dicari Beda. juga kliknya. Jangan. Semakin dicari semakin puyeng nyenengan. Lurus ke Allah, nanti udah Klik, apa ya? yang kasih. Auto ya. Oh, udah. Cek kalau Oke, eh, sekarang. ya, gitu dong. Jangan muter-muter. Soalnya dia ini basic Udah paham. skillnya ini IT, Pak. Jadi Iya. dia terbiasa dengan Nggak apa-apa. alur pemikiran. Justru ini Kalau lebih ini dari berarti satu. Nah, Iya, Iya. saya bukan maunya ya. Pemahaman saya, Allah itu kan nyata. 1, 2, 3, 4, nyatanya seperti itu. Iya dong, kita paham di Justru apa? kalau di tahun awal itu tak terhingga. Enggak Jangan maksudnya. bilang nyata. Ini Allah itu guide ya, tapi dalam gaiban itu sebuah kenyataan yang hakiki. Kata Bung Karno apa? Bung Karno sama Syekh Kadirul Yahya di Istana Negara. Ditanya, bagaimana cara menghilangkan dosa-dosaku ya Syekh Kadirul, Syekh Buya, Syekh Kiai. Bagaimana cara menghilangkan dosa-dosaku? Ya, Allah bilang dosa-dosanya ibaratnya 1 juta dosa yang dilakukan oleh Bung Karno dikali dengan 1 rahmat Allah. Rahmat Allah ini tak terhingga. Pakai 0, selesai urusan. Murah kok. Nah, nyata kan, Pak? Nyata. Maha pemurah, maha pengampun. Itu seorang kiai yang eksak. Kadirul Yahya. Enak. Jadi orang Islam tuh enak. Ya apalagi jalan lurus ke Allah. Itu lebih enak. Jangan muter. Kalau muter lama. Teman-teman kita ini yang pengalaman aja. Itu 12 tahun belum mengerti apa-apa. Malah dia udah duduk setiap hari. Duduk setiap hari sama teman-teman. Mungkin ya. Dia nggak ngerti. Nggak ngerti. Tuh, hebatnya Allah. Udah ganti-ganti. Iya, orang Kerawang tuh ada. Hah? Bukan orang Kerawang. Sekarang udah ngerti kali Pak. Bingung. Karena tadi muter-muter terus. Muter-muter. Jadi diajak lurus nggak mau lurus gitu loh, Pak. Jadi gini, misalkan gini, maksudnya diajak lurus nggak mau lurus gini. Kita udah ke Allah nih, dia masih maunya ke perantara, ke ilmu, ke ini, ke mursyid, ke ini gitu loh, Pak. Nah itu akhirnya yang bikin muter. Pakai calo ya? Nah dibanding-banding. Nah kalau sudah dibanding-banding itu yang repot. Karena ya Allah itu nggak bisa dibandingkan sebenarnya gitu. Di saat belajar lurus ya. banget ngapain dia harus Ya itulah kehendak Allah juga, Pak, nggak usah dipikir juga. Udah Stres lanjut. Allah bikin begitu ya maksudnya untuk pelajaran kita.
Kita ini yang mau belajar, belajar ke Allah gimana? Apa mau muter-muter, apa mau Iya, lempeng. Betul mah aku yang pakai calok tuh. tapi kalau memang ada pakai calok. makanya dalam, kita dalam konteks pengajian ini iblis paling demen nih dia. Jadi iblis paling demen sama dia. Takutnya nanti dia ketularan sama temen yang baru saya ceritain tadi, Pak. Enggak. udah makanya kita pengalaman lihat begini nih, jangan muter, jangan kender, langsung cek gitu, kun fayakun gitu. Misal gini, ini Quran 30 juz, 114 surat, dikecilin jadi ayat kursi, dikecilin lagi jadi Al-Fatihah, dikecilin lagi jadi Bismillahirrahmanirrahim, dikecilin lagi jadi apa? Alif apa? Allah apa? Allah. Dikecilin lagi. Titik kun fayakun, Mbak. Dalam udah. Makanya masih itu. Jadi kita simpulin obrolan kita malam ini tadi yang setelah kita obrolkan, memahami makna kemanapun dan dimanapun selalu bersama Allah. Nah, jadi yaitu di saat jiwa kita aktif selalu menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu yang disebut menyaksikan bersama, ya kan? Berjumpa. Tapi di sini bukan sama dengan arti pemahaman dengan makhluk gitu loh, Pak. Berjumpanya itu bukan kayak kita ini tatap wajah gini, enggak. Tapi dengan kesadaran tadi, di saat jiwanya menyadari Allah yang laisa kamitslihi, ya itulah berjumpa Allah. Mas, lain kamitslihi itu artinya apa? Yang tidak bisa diserupakan dengan apapun, Pak. Nah, kalau kita masih bisa menyerupakan Allahnya seperti ini, Allah itu bukan, berarti kan gitu. Nah, gitu maksudnya, biar nggak terjebak. Kalau masih Allahnya seperti ini, oh berarti Allahnya warna kuning, cahayanya terang, oh, bukan itu. Allah bukan cahaya. Nah, gitu maksudnya ya, Pak ya. Paham ya? Insya Allah mudah-mudahan kita yang ada di sini selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah untuk segera tetap lurus. Amin. Pada Allah. Jadi kesimpulannya yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu berjumpa Allah, selalu bersama Allah, menyaksikan Allah itu di saat jiwa kita aktif menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, sedang apapun, dimanapun dan kapanpun. Kalau jiwanya aktif, nah itu bersama. Tapi kadang-kadang ya hilang lagi gitu. Nah, tapi saya nanya ke Pak Put, kok saya kesadarannya naik turun, kadang sadar kadang enggak. Jawabannya apa? Podo wae. Ya udah, kalau podo wae ya wis ngono lho. Berarti apa? Ya laku aja, udah laku gitu loh. Nggak usah banyak mikir apa-apa, lakukan saja sudah. Makanya waktu pertama kali saya belajar, saya tanya, Pak, saya ngalamin gini, udah panjang lebar nih Pak cerita. Jawabannya cuma satu. Sudah Mas, lurus ke Allah. Nggak ada penjabaran sedikit pun Pak. Di WA. Sekali-kalinya saya nanya itu udah. Nggak nanya lagi. Kalau ketemu, itu baru ngomong. Tapi disitulah hebatnya Allah. Di saat saya mau mintanya ke Allah, Allah kabulkan. Setiap pertemuan selalu bersama Pak Pur. Di Bogor, tiba-tiba panggil, tidur bareng Pak Pur. Palembang, tidur bareng Pak Pur. Jawa, tidur bareng Pak Pur. Di situ, Allah memang luar biasa. Dan di situ saya menyaksikan yang nyata dalam arti kata apa yang diucapkan sesuai dengan yang dilakukan. Terima ini Pak, kondisi sempit, seng di sini, panas nih. Diterima sama beliau. Nggak ada yang namanya, mana nih panitianya, mana hotelnya. Enggak, udah. Ente mau bareng di atas nih, oh nggak usah Pak, saya di bawah. Nah, itu kan penyaksian. Oh ini memang benar ngajarinnya sesuai dengan apa yang dikatakan. Gitu loh Pak. Pesan beliau itu yang masih nancep di dalam hati saya di saat di Palembang tuh, Sob, lakukan semua ini karena Allah, jangan karena duit ya. Pak. Kalau udah karena duit selesai Pak. Perjalanan berhenti udah. Tapi kalau karena Allah dikasih duit sama Allah. Ini buat ongkos Sob, ini buat anak bini Sob, ini untuk makan Sob. Nah itu kan penyaksian Pak. Kalau karena duit, dapat duit selesai udah. Allahnya ditinggalin.
Itu Pak pesannya. Karena Allah sudah. Makanya jenengan di saat mau belajar DN, mau ngumpul ke sini harus niatnya karena Allah. Kalau karena si Yusuf, karena pengen dapat ilmu, karena ini, karena itu, kecewa Pak pasti. Pasti kecewa. Tapi kalau udah karena Allah, insya Allah pulang dari sini jenengan bahagia, merasa dapat sebuah pencerahan yang luar biasa. Ini toh yang selama ini aku cari, gitu loh. Nah, sampai Pak Pur ngomong gini, ini ilmu murah, Sub. Kayak kacang goreng. Dibilang gitu. Tapi kalau dipahami, dipelajari, sadar Allah itu Pak, nikmat yang tidak bisa ternilai dengan apapun. Nggak ada. Sadar Allah itu nggak bisa dinilai dengan uang, dengan kebahagiaan yang lain. Saya seumur hidup saya sampai umur 34 tahun itu dalam kesesatan, Pak. 4 tahun sekarang baru ngerasain hidup nikmat gitu loh, Pak. Ya Allah, ternyata hidup ini nikmat ya Allah. Dulu dikasih harta, dikasih jabatan, tapi nggak ada kenikmatan. Sekarang nggak dikasih itu, tapi nikmatnya itu dikasih, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Masa sih Sub, ente kenal Allah masih miskin juga? Ya alhamdulillah, miskin juga kenal Allah saya mah. Daripada kaya nggak kenal Allah gitu Pak, maksudnya. Kan gitu Pak, kalau mau ngambil banding-banding gitu. Tapi kan bukan untuk itu kita. Justru kita ini belajar mengenal Allah itu agar sesuai dengan tuntunan apa yang kita pelajari dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah sekarang kita praktek bersama untuk zikir nafas bersama ya Pak ya. Ya, ambil posisi yang nyaman, yang rileks. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Boleh mau duduk timpu boleh, mau duduk sila boleh. Terserah jenengan enaknya seperti apa. Baik teman-teman semuanya, kita sediakan dulu yang kalau mau minum dulu biar nggak kehausan. Kita sama-sama belajar zikir nafas sadar Allah ini, kita sama-sama belajar berserah kepada Allah agar kita dapat bimbingan Allah, mengenal Allah dalam kehidupan nyata. Memang sebelum di sini saya suka mengajak untuk silatun dulu Pak, untuk nyambung dulu. Sebelum kita melakukan DN, kita melakukan penyerahan dulu, nyambung dulu, baru kita DN. Jadi bapak-bapak cukup mengikuti saja di dalam hati apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa raga ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku. Ya Allah, kuserahkan harta-harta. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidup. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga ini untuk berserah di hadapan. Setelah kita menyadari semua kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah kita kembalikan semua kepada Allah. Sehingga jiwa kita menyadari tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Dan tidak ada lagi rasa memiliki dalam hati kita. Semua sudah kita kembalikan kepada Allah.
Setelah kosong hati kita, kita hadirkan Allah dalam hati dengan menyebut asmanya, dengan memanggil namanya. Penuh dengan rasa rindu, penuh dengan rasa butuh kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Terus panggil dalam hati kita dengan penuh rasa kerinduan, penuh dengan rasa lembut, penuh dengan rasa butuh. Ya Allah, Ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Selama ini aku jauh darimu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga kami untuk kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah. Tandanya Allah hadir di dalam hati kita di saat kita menyebut asma Allah, bergetarlah hati kita. Ya Allah, Ya Allah. Kita istighfar di hadapan Allah, kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sadari napas kita. Biarkan napas ini keluar masuk melalui hidung dengan sendirinya. Jangan kita atur. Sadari perasaan kita. Sadari tubuh kita, sadari pikiran kita. Setelah kita menyadari tubuh, menyadari napas, menyadari pikiran, menyadari perasaan, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari jiwa kita. Kita sadari jiwa kita. Jiwa kita yang menyaksikan pikiran ini berpikir. Jiwa kita yang menyaksikan napas ini keluar masuk. Jiwa ini yang menyaksikan perasaan ini sedang merasa. Jiwa inilah yang menyaksikan jasad ini sedang duduk. Setelah kita menyadari jiwa kita, kita luaskan kesadaran jiwa kita untuk menyadari ruangan yang ada di sini. Luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Dan kita luaskan lagi kesadaran jiwa menyadari di luar ruangan ini.
Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari langit, bulan, galaksi-galaksi, bintang-bintang, sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dudukkan kesadaran jiwanya menyadari Allah, lalu hatinya berzikir kepada Allah mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Kesadaran jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah. Hu Allah. Hu Allah. Kita tingkatkan lagi kesadaran kita. Di saat hati ini zikirhu, kesadarannya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadarannya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Hatinya berzikir kesadaran jiwanya semakin mendekat. Hatinya berzikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah. Di saat berserah itulah kita serahkan semuanya kembali kepada Allah, sampai tidak ada apa-apa lagi. Allah. Allah. Setelah tidak ada apa-apa, fana, kosong, kita luaskan lagi kesadarannya untuk nafi isbat. Di saat hati ini zikirhu, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. 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 Hatinya berzikirhu, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Hatinya berzikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Setelah benar-benar jiwa ini menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita masuk ke dalam kekuatan Allah, Sibghatullah. Kesadaran jiwanya kita masukkan ke dalam kekuatan Allah. Kesadaran jiwanya menyadari Sibghatullah. Hatinya tetap berzikir Allah. Allah. Pertahankan kesadarannya tetap
menyadari wilayah Sibghatullah. Hatinya zikirhu Allah. Kondisi Sibghatullah inilah bisa kita gunakan untuk menerima ketentuan Allah, bersyukur kepada Allah, dan meyakini pertolongan Allah. Kondisi Sibghatullah inilah kita bisa gunakan untuk menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan. Di saat jiwanya menyadari kondisi Sibghatullah, sehingga menerima, bersyukur, meyakini Allah, menjalankan amanah tanda perintah dari Allah, dengan segala kekuatan Allah. Pertahankan terus kesadarannya duduk dalam kondisi Sibghatullah. Hatinya tetap zikirhu Allah. Baik, saya akhiri latihan malam ini dengan kondisi kesadarannya tetap dalam Sibghatullah. Kita akhiri dengan rasa syukur bagi sahabat-sahabat yang masih menjalankan, yang melakukan di rumahnya masing-masing, silahkan melanjutkan. Saya akan mengakhiri siaran ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.